Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama My Visual Journey by MArt1. Di sini gue bakal ngajak kalian buat ikutan dalam proses kreatif gue, sambil ngobrol santai tentang cerita yang ada di balik setiap karya. Buat gue, seni itu nggak sekedar hasil karya atau hasil akhir di atas kanvas ya ataupun layar. Seni itu bahasa, cara buat ngomongin hal-hal yang seringkali nggak bisa gue ucapin langsung. Ya kadang lewat warna, kadang lewat simbol, kadang lewat bentuk yang kelihatannya aneh, tapi punya makna dalam. Nah, di episode pertama ini gue pengen cerita tentang salah satu karya yang cukup personal bagi gue. Karya ini berjudul Dreams Carried Home. Karya ini kalian bakal lihat dua bayi berkepala rumah yang lagi tertidur di atas hamparan hijau. Sekilas gambar ini kelihatan tenang, ada kesan damai, ya kayak dunia yang berhenti sebentar. Tapi sebenarnya dari awal lahir, dua bayi ini udah membawa sesuatu, ya tentang keheningan dan ya rahasia. Rumah rapuh yang ada di atas kepala mungkin bukan cuma atap. Buat gue rumah ini adalah simbol. Ia bisa jadi beban yang harus mereka pikul, bisa jadi kenangan yang mereka bawa, bisa juga luka yang diwariskan. Tapi di saat yang sama, rumah itu juga bisa jadi tempat perlindungan. Rumah di kepala ini menggambarkan ruang batin manusia, tempat kita nyimpan banyak hal, kayak rasa takut, mimpi, kebahagiaan, sampai trauma. Kadang kita bersembunyi di dalamnya, kadang kita tumbuh dari situ, dan sepanjang hidup kita selalu nyari arti dari rumah itu. Ya, refleksi tentang mimpi dan realita. Kalau kita pikir-pikir, hidup ini sebenarnya adalah campuran antara mimpi dan kenyataan. Ada saat dimana kita hidup dalam realita, tapi gak bisa dipungkiri, mimpi juga punya peran besar dalam gerak hidup kita. Di karya ini, gue sengaja menaruh rumah di kepala bayi sebagai simbol pertemuan antara mimpi dan kenyataan. Karena buat gue, rumah itu gak cuma soal fisik. Rumah bisa jadi ruang batin di mana jiwa kita beristirahat, bersembunyi, atau mencari makna. Dan di dalam keheningan itu ada bisikan kecil. Hidup adalah mimpi yang bernafas, dan mimpi adalah hidup yang diam-diam nyari pulang. Ya mungkin
kalian semua di sini bisa mendeskripsikan ya, cara bebas sebenarnya maksud dari bisikan kecil ini. Setiap manusia sejak lahir udah membawa rumahnya masing-masing. Rumah ini bukan cuma bangunan tempat kita tinggal, bukan. Tapi rumah adalah simbol dari identitas, dari kenangan, dari beban, bahkan luka yang kita bawa. Dua bayi berkepala rumah ini menggambarkan kalau bahkan dari awal kehidupan kita udah punya cerita dan sejarah yang nggak selalu kita pilih. Rumah yang rapuh itu jadi lambang betapa perlindungan kita seringkali nggak sempurna. Kadang rumah itu bocor, retak, atau bahkan hampir runtuh. Tapi justru dari kerentanan itu kita bisa belajar untuk bertahan. Karena bagi gue kerentanan bukanlah kelemahan. Kerentanan adalah ruang di mana kekuatan bisa tumbuh. Dan lewat rumah itulah kita belajar menemukan siapa kita sebenarnya. Gue percaya setiap orang punya rumah batinnya masing-masing. Ada yang penuh cahaya, ada yang masih terperangkap dalam gelap gulita, ada yang tenang, ada juga yang penuh gejolak. Tapi semuanya sah, semuanya valid, karena dari situlah identitas kita terbentuk. Mungkin bagi gue gambar ini terlalu dalam buat perjalanan hidup gue. Ya mungkin juga ada yang relate dengan karya ini. Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar mungkin ya, atau mungkin punya cerita lain yang ada di dalam karya ini menurut versi teman-teman semua di sini. Kalian juga bisa ceritain menurut versi kalian. Ya, pesan moralnya lewat karya ini gue pengen ngajak kalian buat lebih menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Kita semua bawa beban, rahasia, dan ceritanya masing-masing. Jadi jangan gampang ngejudge orang cuma dari apa yang kelihatan di luar ya. Rumah batin kita mungkin rapuh, tapi rapuh itu bukan akhir. Rapuh justru bikin kita lebih manusiawi, lebih sadar, dan lebih paham arti bertumbuh. Dan paling penting, jangan pernah berhenti bermimpi. Karena mimpi itu bukan sekedar khayalan kosong. Mimpi adalah rumah yang secara perlahan menuntun kita pulang ke diri kita sendiri. Oke. Jadi itu cerita dari karya pertama gue di My Visual Journey. Semoga lewat cerita ini kalian bisa nemuin sesuatu buat diri kalian juga. Entah itu refleksi kecil, inspirasi, atau sekedar perasaan tenang setelah nonton video ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa ikutin perjalanan ini bareng gue. Klik like, share, and subscribe
biar kita bisa terus bareng-bareng dalam perjalanan visual berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan ingat, hidup ini mungkin cuma mimpi panjang. Jadi nikmatilah setiap detiknya.